Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal ujian PAT ataupun PAS ataupun juga OKK untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 Sekolah Dasar kurikulum 2013. Pembahasannya adalah pembahasan untuk soal ujian di semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Soal bagian pertama, yaitu soal pilihan ganda. Petunjuknya adalah, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1, kata yang berisi informasi penting pada sebuah kalimat disebut titik-titik. A, kata konsep, B, ide pokok, C, kata kunci, dan D, kesimpulan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu kata kunci. Soal yang kedua. Yang bukan salah satu struktur teks eksplanasi adalah titik-titik. Pilihannya A, pernyataan umum, B, topik, C, penjelas, dan D, interpretasi. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu topik. Soal nomor 3. Penyajian singkat dari suatu teks disebut titik-titik. Pilihannya A, ide pokok, B, kata kunci, C, ringkasan, dan D, kesimpulan. Maka jawabannya untuk penyajian singkat dari suatu teks disebut C, yaitu ringkasan. Soal nomor 4. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam titik-titik. Pilihannya A, karya ilmiah, B, surat resmi, C, percakapan sehari-hari, dan D, laporan. Jawabannya adalah yang C, percakapan sehari-hari. Jadi kata tidak baku ini biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Soal nomor 5. Suatu gambar yang memaparkan suatu konsep disebut titik-titik. Pilihannya A, rangkuman, B, ringkasan, C, kata kunci, dan D, peta konsep. Jawabannya adalah D, yaitu peta konsep. Jadi peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan suatu konsep. Soal nomor 6. Bacalah teks berikut. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di muka bumi. Matahari terletak sangat jauh dari bumi, yaitu sekitar 125.100.000 km dari permukaan bumi. Akan tetapi kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Hal ini dikarenakan panas dari matahari dapat berpindah dengan merambat ke planet bumi. Dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi jika tidak mendapat panas matahari? Ya, bumi kita akan menjadi gelap dan sangat dingin jika panas dari sinar matahari tidak sampai ke bumi. Kata kunci dari teks bacaan di atas adalah titik-titik. Ya, jadi teks yang berwarna biru tersebut. Pilihannya A, matahari sebagai sumber energi terbesar. B, energi matahari dapat mengeringkan pakaian. C, matahari menyebabkan bumi terasa panas, dan D, matahari terletak sangat jauh. Jadi kata kuncinya adalah A, yaitu matahari sebagai sumber energi terbesar. Soal nomor 7. Berikut yang bukan salah satu contoh media elektronik adalah titik-titik. Pilihannya adalah A, televisi, B, ponsel, C, koran, dan D, radio. Maka jawabannya adalah koran, karena koran bukan merupakan media elektronik. Soal nomor 8. Berikut ini yang merupakan ciri teks non-fiksi adalah titik-titik. A, cerita buatan, B, berdasarkan data, C, bersifat imajinatif, dan D, menggunakan bahasa kiasan. Maka jawabannya adalah C, yaitu bersifat imajinatif. Soal nomor 9. Radio adalah salah satu media komunikasi yang bersifat titik-titik. A, tatap muka, B, tertulis, C, bermedia, dan D, lisan. Jadi radio itu sebagai media komunikasi yang bersifat lisan. Ya, maka jawaban yang tepat adalah yang D.
Soal nomor 10. Kata tidak baku sudah pasti tidak ada dalam titik-titik. A. Novel, B. Puisi, C. KBBI, D. Buku. Jawabannya adalah C, yaitu KBBI. Jadi KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi semua bahasanya adalah bahasa yang baku. Soal nomor 11. Yang merupakan syarat undangan adalah titik-titik. Pilihannya A bersajak A, B, A, B. Yang B-nya adalah indah. Yang C-nya terdiri dari beberapa paragraf. Yang D-nya adalah jelas. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu jelas. Jadi yang salah satu syarat undangan itu adalah harus jelas. Soal nomor 12. Undangan yang diberikan secara pribadi kepada temannya disebut titik-titik. Pilihannya A. Undangan resmi, B. Undangan setengah resmi, C. Undangan pribadi, dan C. Undangan tidak resmi. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu undangan tidak resmi. Soal nomor 13. Ciri-ciri kata kunci adalah titik-titik. Pilihannya A. Diulang pada kalimat lain, B. Berhubungan dengan ilmu pengetahuan, C. Menggunakan sequence marker, dan D. Bukan opini dari penulis. Jadi ciri-ciri kata kunci itu adalah yang A, yaitu diulang pada kalimat yang lain. Soal nomor 14. Salah satu ciri bahasa yang baik untuk membuat kalimat iklan adalah titik-titik. Pilihannya A. Memiliki unsur ajakan, B. Menggunakan kata konotasi negatif, C. Menggunakan kalimat yang panjang dan rinci, D. Menggunakan bahasa yang tidak menarik. Jadi iklan itu harus memiliki unsur ajakan. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 15. Aku sekarang di rumah Dayu. Kalimat tersebut merupakan jawaban yang tepat untuk kalimat tanya. A. Di mana rumahmu? B. Kemana dia sekarang? D. Di mana kamu sekarang? D. Bagaimana keadaanmu sekarang? Jawabannya adalah yang C. Di mana kamu sekarang? Maka jawabannya, aku sekarang berada di rumah Dayu. Soal nomor 16. Untuk membuat kesimpulan dari sebuah teks, hal yang diperlukan adalah menentukan titik-titik. Pilihannya A. Kalimat utama, B. Isi teks, C. Kata baku, dan D. Kata tidak baku. Jadi untuk sebuah kesimpulan itu diperlukan adalah untuk menentukan A, yaitu kalimat utama. Soal nomor 17. Bahasa yang digunakan untuk menulis surat pribadi adalah titik-titik. A. Berbelit-belit dan penuh ungkapan, B. Santai, akrab, dan tak perlu hormat, C. Mudah dipahami, sopan dan ramah, D. Baku, efektif, panjang dan ramah. Jawabannya adalah baku, efektif, dan ramah. Soal nomor 18. Perhatikan contoh teks-teks berikut. Yang pertama cerpen, yang kedua laporan ilmiah, yang ketiga ensiklopedia, yang keempat novel, dan yang kelima buku pelajaran. Teks non-fiksi ditunjukkan pada gambar titik-titik. Pilihannya 1, 2, dan A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 5, C 1, 4, dan 5, D 2, 3, dan 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 2, 3, dan 5, yaitu laporan ilmiah, ensiklopedia, dan buku pelajaran. Ini adalah termasuk ke dalam teks non-fiksi. Soal nomor 19. Salah satu tujuan iklan adalah titik-titik. Pilihannya A. Supaya masyarakat tidak menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan, B. Agar masyarakat tidak tertarik akan produk atau jasa yang ditawarkan, C. Untuk mengajak calon penjual menawarkan produknya di toko-toko terdekat, dan D. Untuk memberitahu masyarakat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi tujuan iklan itu salah satunya adalah untuk memberitahu masyarakat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 20. Perhatikan teksnya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga saat kini.
Yang perhatikan teks tersebut, kemudian jawab pertanyaannya. Nomor 20, kata kunci dari paragraf di atas adalah titik-titik. Pilihannya A, warga Indonesia terus kelahiran. Yang B, masyarakat, menghargai, dan budaya. Yang ke C-nya kehidupan, masyarakat, dan tradisi. Yang D-nya peristiwa kelahiran dan kematian. Jadi kata kuncinya adalah yang B, yaitu masyarakat, terus menghargai, dan budaya. Soal nomor 21. Berikut yang merupakan ciri iklan baris adalah titik-titik. A, panjangnya hanya 2-3 baris saja. B, tidak terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. C, menggunakan kalimat yang panjang. Dan D, menggunakan gambar ilustrasi. Jadi iklan baris itu biasanya terdiri hanya 2-3 baris saja. Soal nomor 22. Media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya adalah titik-titik. Jadi ini hanya mengandalkan pendengaran saja. Pilihannya A, radio, B, internet, B, televisi, C, internet, dan D, majalah. Maka jawabannya adalah yaitu A, radio. Jadi radio itu hanya mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Soal nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, menggunakan singkatan dan kalimat pendek. Yang kedua, disertai gambar dengan ukuran besar dan berwarna. Yang ketiga, terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Yang keempat, biaya pemasangan mahal karena memerlukan tempat yang banyak. Dan D, panjangnya 2-3 baris saja. Ciri iklan baris ditunjukkan nomor titik-titik. Pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 5, C, 2, 3, dan 4, D, 2, 4, dan 5. Ini adalah untuk ciri-ciri iklan baris. Maka jawabannya adalah yang B, 1, 3, dan 5. Yang pertama adalah menggunakan singkatan dan kalimat yang pendek. Kemudian disertai nomor telepon yang dapat dihubungi dan panjangnya 2-3 baris saja. Soal nomor 24. Perhatikan teks. Demi air bersih, warga Wabarobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Wabarobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kai Sabu Baru, Kecamatan Sorawalio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah bak air sungai di Kelurahan Kai Sabu Baru. Sumber dari teks ini adalah nationalgeographic.co.id dengan perubahan. 4. Peristiwa yang terjadi pada teks di atas adalah titik-titik. Pilihannya A, warga Wabarobo mengambil air bersih di Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Yang B-nya, warga Wabarobo harus menempuh perjalanan sejauh 20 km untuk mendapatkan air bersih. Yang C, warga Kelurahan Wabarobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Dan D, jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kecamatan Beto Ambari. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu warga Kelurahan Wabarobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Soal nomor 25. Suatu gambar yang memaparkan struktur konsep disebut titik-titik. Pilihannya adalah A, rangkuman, B, ringkasan, C, kata kunci, dan D, peta konsep. Jawabannya adalah yang D, peta konsep. Nomor 26. Yang termasuk tujuan dibuatnya peta konsep adalah titik-titik. Pilihannya A, merangkum berbagai materi bacaan, B, menentukan bahan bacaan, C, menyusun konsep di kertas, dan D, menghubungkan konsep dengan garis. Jadi jawabannya adalah yang B, menentukan bahan bacaan. Soal nomor 27. Iklan yang biasanya dibuat oleh instansi pemerintah dan mempengaruhi masyarakat agar menggunakan produk atau jasa pada iklan adalah titik-titik. Jadi iklan ini biasanya dibuat oleh pemerintah. A, iklan komersial, B, iklan perusahaan, C, iklan niaga, dan D, iklan layanan masyarakat. Maka jawabannya adalah D, yaitu iklan layanan masyarakat. Soal nomor 28. Langkah awal untuk membuat ringkasan adalah titik-titik. Pilihannya A, membaca dan memahami teks, B, membaca dengan cepat, C, menulis setiap awal kalimat, dan D, membaca dengan terburu-buru.
Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu membaca dan memahami teks. Soal nomor 29. Bahasa yang digunakan pada teks non-fiksi bersifat denotatif. Maksud dari denotatif adalah titik-titik. Pilihannya: A, memiliki makna yang sebenarnya, B, memberi bayangan suasana pribadi pengarang, C, memengaruhi pembaca, dan D, menggugah perasaan pembaca. Ini makna dari denotatif. Denotatif itu artinya memiliki makna yang sebenarnya, maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 30. Karangan yang mengandung cerita atau peristiwa yang disajikan dengan urutan waktu yang jelas disebut titik-titik. Pilihannya adalah A, narasi, B, deskripsi, C, argumentasi, dan D, eksposisi. Ini yang mengandung cerita atau peristiwa yang disajikan dengan urutan waktu yang jelas itu disebut dengan B, yaitu deskripsi. Selanjutnya, bagian yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Jadi bagian 2 ini adalah tentang soal dalam bentuk esai. 31, sebutkan perbedaan antara bahan kata baku dan tidak baku. Maka jawabannya, kata baku adalah kata yang sudah benar sesuai aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata tidak baku tidak dimuat dalam KBBI. Soal nomor 32. Sebutkan perbedaan antara teks fiksi dan non-fiksi. Kalau teks fiksi itu adalah tulisan yang berisi cerita rekaan atau cerita yang didasari oleh angan-angan atau fantasi. Contohnya adalah cerpen, novel, fabel, puisi, dan drama. Sedangkan teks non-fiksi adalah tulisan yang berisi informasi tentang kejadian yang sebenarnya. Untuk contoh dari teks non-fiksi itu adalah laporan ilmiah, buku pelajaran, ensiklopedi, biografi, dan teks pidato. Selanjutnya soal nomor 33. Sebutkan perbedaan antara media cetak dan media elektronik. Jadi media cetak itu bersifat visual, terus tertulis, contohnya buku, surat kabar, majalah, tabloid, itu berarti dapat dilihat dan berbentuk tulisan. Kalau media elektronik itu menggunakan alat elektronik, contohnya adalah radio, televisi, dan internet. Soal nomor 34. Apa yang dimaksud dengan iklan? Kemudian sebutkan unsur-unsur dari iklan. Maka jawabannya, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Unsur-unsur iklan, yang pertama itu adalah nama produk. Yang keduanya adalah gambar yang menarik. Yang ketiga ada kalimat iklan. Yang keempat keunggulan produk. Yang kelima harga produknya. Yang keenam nomor telepon. Dan yang ketujuh adalah alamat pengiklan. Selanjutnya soal nomor 35. Surat undangan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, jelaskan. Jadi surat undangan itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama undangan resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi itu adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi. Kemudian yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi itu adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contohnya adalah undangan ulang tahun, itu adalah undangan tidak resmi. Demikianlah video pembahasan untuk soal PAT, PAS ataupun UKK Bahasa Indonesia kelas 5 semester yang kedua kurikulum 2013.
Semoga video ini bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.